Belakangan ini banyak sekali pernyataan-pernyataan Mahfud MD yang menyinyiri. Bahasa apa itu menyinyiri? Yang menyinyiri Kaisang naik private jet atau pesawat pribadi. Setelah nyinyir, tak lama berselang kemudian banyak kali beredar video dan fotonya naik jet pribadi juga. Sama JK, sama Haritanu. Waktu kampanye sama JK lagi. Begitu dikonfirmasi sama wartawan, apa dia bilang? Iya, tapi kan bukan untuk flexing. Emang itu Kaisang mau flexing? Ada rupanya dibikin si Kaisang, aku mau flexing gitu. Baru ada juga kau bikin juga pernyataan waktu naik pesawat apa pribadi itu, aku nggak lagi flexing ya. Mahfud, anak orang naik jet pribadi, kenapa kau yang sewot? Tahu kalian, sebelum beredar foto dan videonya naik jet pribadi dengan beberapa tokoh, ya pada awal-awal dia mengatakan dan mendesak KPK untuk segera memanggil Kaisang. Setelah beredar videonya, apa dia bilang? Masyarakat tidak bisa memaksa KPK untuk memanggil Kaisang. Kok berubah terbalik? Tadinya kau yang mendesak, enggak taunya keluar pernyataan lagi kalau KPK tidak bisa dipaksa masyarakat untuk memanggil Kaisang. Waduh, sehat dong. Aduh Pak Mahfud, ya jadi nggak ngerti aku bagaimana si Mahfud MD ini ya. Makin lama makin benci kali sama Jokowi. Nggak ngerti. Nggak sama bapaknya aja, sama anaknya juga. Nggak sama anaknya juga, nggak sama anaknya aja, sama istri anaknya juga. Bukan sama anak perempuannya, sama menantu laki-lakinya juga. Dosa berupaya dibikin Jokowi sama ama. Sikap-sikap orang kolot lah. Kesal sama bapaknya, sama anaknya pun kesal dia. Kesal sama bapaknya, sama istrinya pun kesal dia. Ya kan nggak dewasa gitu loh. Makin tua kok makin gitu sih Pak Mahfud. Sadar diri loh Pak Mahfud. Eling. Coba gini aja dulu maunya untuk nextnya ke depan ya. Ketika Bapak Mahfud ya kepengen sekali lagi, mana tahu, kita nggak tahu ya, mana tahu Bapak Mahfud sekali lagi ya diusung untuk menjadi wakil presiden misalnya, sebelum pendaftaran ya Bapak Mahfud keliling dulu, tanya dulu presiden incumbent, kira-kira endorse-nya ke arah siapa, gitu, dipastikan dulu Pak Mahfud, biar jangan kecewa untuk sekian kali ya. Aduh, tapi ngomong-ngomong sekarang Pak Mahfud non job ya. Aduh, makanya punya banyak waktu ya untuk nyinyirin Kaisang ya. Punya banyak waktu ya untuk nyinyirin Joko Widodo ya. Tenang aja Pak Mahfud, 2 bulan lagi itu. Kalau Bapak Mahfud ingin kembali meniti karir di dunia perpolitikan dan hukum di Indonesia ini, dekat-dekat sama Pak Prabowo lah. Tapi dia pun juga berpikir keras ya, percuma mendekati Prabowo. Karena gimana pun juga ketika Bapak Joko Widodo sudah purna tugas, dia tetap ditempatkan menjadi orang istimewa oleh Bapak Prabowo. Makanya perhatikan aja, yang namanya Mahfud MD, kita lihat 5 tahun ini nyinyir. Iya, dia adalah pelaku nyinyir yang independen. Karena apa? Karena tidak terikat partai manapun. Dia hanya terikat pada Mahfud MD official. Kok hampir sama ya sama Amin Rais, belakangnya ada official. Belajar sama Amin Rais ya. Aduh Pak Mahfud, malu dong Pak Mahfud ya. Coba lihatlah itu ya kan, begitu keluar pernyataan mengenai memaksa KPK untuk memanggil Kaisang ya, ternyata apa coba,
Banyak kali keluar foto-fotomu kan? Ada pula beberapa videomu lagi jalan sama Haritanu kan? Ya kan? Ada juga kau naik jet pribadi waktu itu dalam rangka kalau nggak salah itu kampanye, ya kan? Banyak, lebih banyak kau naik jet pribadi daripada Kaisang. Lalu baru kau berkilah pula, dibilanglah pesawat jet pribadiku kan nggak semahal jet pribadinya si Kaisang. Matawa, awak gelap, yang penting jet pribadi. Itu makanya bukan untuk flexing, memang bukan untuk flexing. Tapi begini, ya, kau pun juga kurang berhati-hati dalam membuat sebuah pernyataan, ya. Jadi waktu itu kau katakan yang pertama, ya, kau itu naik jet pribadi waktu itu dalam rangka dalam kapasitasmu sebagai ketua MK. Justru di situ tanda tanyaku besar. Kenapa waktu kau jadi ketua MK, ngapainlah kau pakai pesawat pribadinya Yusuf Kala? Terjebak kau kan? Ngapain coba? Katanya khotbah ya. Masa? Ketua MK loh, MK. Setelah itu nampak ya sebuah video waktu kau dengan Haritanu. Itu mau ngapain, Pak? Itu yang kau pakai baju batik itu loh. Pak Haritanu pakai baju warna putih. Kamu ketahuan. Baru setelah itu tahun 2022 katanya. Pergi lagi naik pejabat pakai jet pribadi sama siapa? Sama Pak JK juga. 2022 kalau nggak salah kau jadi Menko, iya kan? Menko Polhukam. Sekarang gimana ceritanya itu? Kau Menko Polhukam. Apa kaitannya? Kan bisa pakai pesawat komersil. Kalau dikembalikan contohnya kata-kata itu samamu. Gimana coba? Kaisang bukan pejabat publik. Kaisang bukan penyelenggara negara. Kaisang bukan seorang pejabat negara. Bukan. Kau naik pesawat pribadi dalam kapasitasmu selalu dalam pejabat negara. Gitu loh. Jadi lebih patut dicurigai kau daripada Kaisang. Makanya begitu ketakutan kau malu sendiri. Kau bilanglah sekarang, rakyat tidak punya hak, ya, tidak perlu memaksa KPK untuk mempertanyakan kepada Kaisang. Kok milunak sih? Kemarin keras sekali. Iya, flexing. Kaisang pun juga bukan mau flexing, mau ke sana. Dia itu ngantarkan istrinya. Ya kan, untuk belanja keperluan yang pertama kan istrinya juga kan sedang kuliah di sana. Baru yang kedua kalau nggak salah istrinya sedang mengandung ya. Udah pasti anak Kaisang lah, bukan anak yang lain. Ya. Jadi wajar lah dia ingin memberikan yang terbaik. Ya mungkin dia lagi ngobrol-ngobrol, atau mungkin dia pas lagi main golf contohnya, ya kan, sama pemilik pesawat jet pribadi itu. Contoh lagi ngobrol satu meja begini, itulah aku mau pergi pula, aku ke Amerika besok. Ngapain Sang? Kata yang punya pesawat ini kan, istriku lagi dia lagi ada menyelesaikan kuliah di sana kan begitu. Sekalian juga beli keperluan bayi gitu kan. Oh gitu ya. Udah gini aja lah daripada capek-capek. Udah kau pakai pesawat aja, pakai pesawat aku aja lah. Gak usah kau pikir-pikir lagi lah. Pakai aja lah. Tidak apa-apa Thomas. Gak apa-apa lah, kayak orang lain aja kau bikin. Percuma besti kita. Nanti ada yang nyinyir loh. Siapa yang nyinyir? Mahfud MD. Biarin aja. Entah dia juga udah pernah pakai pesawatku. Mana tahu gitu dibilangnya. Itu kan bicara pertemanan gitu loh, ya kan? Jadi jangan ada bicara tentang flexing apa segala macam. Tapi itulah ya, nggak tahu aku semenjak dia ini masuk ke kandang banteng si Mahfud MD ini, sengklek otaknya. Yang nggak perlu dikomentari. Yang nggak penting dikomentari. Yang penting nggak dikomentari. Coba dulu komentar dulu masalah demo yang kemarin. Yang bakar bendera merah putih. Kau bilang kau itu merah putih. Mana?
Ada nggak usahamu? Komentari dulu, komentari juga itu mahasiswa yang kemarin itu melakukan sebuah aksi mendukung pemerintahan Joko Widodo. Komentari dulu, komentari. Itu mahasiswa ya, bukan mahasiswa. Gitu loh ya, Pak Mahfud. Sehat-sehatlah kau. Jadi jangan pula kebencian yang kau tanamkan di dalam hatimu itu membutakan mata fisikmu dan juga mata hatimu. Iya, coba Bapak Jokowi salah apa sih samamu? Selama ini yang baik yang dibikin samamu, serius, ya kan? Makan gaji juga kau kan? Semenjak jadi Menko Polhukam banyak kau terima gaji kan? Ya, maaf lah, maaf. Ini kalau dalam istilahku ya, segalak-galaknya anjing, seganas-ganasnya anjing, dia nggak akan pernah menggigit tangan dari Tuhan yang pernah ngasih makan dia. Nggak pernah. Oh, mungkin kau bilang, ya kan, lo yang ngasih makan aku kan negara. Tanda tangan siapa? Yang nunjuk kau siapa? Presiden kan? Jangan kau bilang nggak pernah ngasih minta makan dari dia. Banyak kali ceritamu. Anjing, binatang, tahu dia. Nggak akan pernah dia menggigit tangan Tuhan yang memberikannya makan. Itulah dia. Ya kan? Jadi banyak sekarang manusia-manusia mentalnya itu ya lebih rusak daripada anjing. Itu dia. Ya kalau kalah Pak, ya aku tahu kau itu nggak pernah punya pengalaman kalah yang telak selain dari Pilpres kemarin. Tahu aku. Sakit memang, malu memang, hancur-hancuran memang. Tapi kalau ku bilang sama kau, harusnya kau tuh mengambil sikap sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang pernah bertarung kalah dengan terhormat, sebagai seorang yang bagaimanapun keadaan bangsa ini, kau harusnya menjadi panutan. Ingat ya, jangan pernah cacat namamu cuman gara-gara muncungmu. Selama ini track recordmu bagus. Kau tipe orang yang bersih, ya. Kau tipe orang yang tidak pernah kenal dengan korupsi. Enggak tahu juga lah kalau memang ada. Tapi kalau aku yakin sih tidak ada, ya kan. Kalau bicara tentang flexing, ya, aku rasa orang juga pada tahu, ya. Yang namanya Kaisang itu enggak ada lah. Kalau flexing begitu. Dan juga kau sama-samakan dengan RA, ya. RA itu Rafael Alun kalau nggak salah ya. Waktu itu dia ditangkap oleh KPK oleh karena apa? Oleh karena anaknya sempat flexing, ya, mobil mewah, motor mewah, apa segala macam, ya. Itu kan menimbulkan kecurigaan. Nah akhirnya apa? Jadi buruan KPK lah. Akhirnya apa? Dikorek, periksa, investigasi, dapatlah yang namanya Rafael Alun itu, ya kan? Tapi kan tidak bisa kau samakan dengan Joko Widodo. Kampret. Kau sama-samakan Joko Widodo dengan Rafael Alun. Keong. Kurang ajar kau. Beda itu Rafael Alun. Apa rupanya sudah dibikin sama bangsa ini? Memang dasar penghisap. Dasar koruptor. Bapak Joko Widodo, presiden kami itu... kau aja pun juga nggak bisa dibandingkan dengan dia, biar tahu kau. Nggak ada apa yang kau lakukan sama bangsa ini 1/10 dari Joko Widodo, nggak ada. Iya, ya bukan sok-sokan ya, karena ya itu menilai. Aku suka-suka aku lah menilai orang. Gitu loh ya. Ya udahlah, sadar diri aja lah bos, sadar diri. Ya, oke. Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Hurrah!